Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, suatu hari seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak tersebut mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke air danau itu hingga menimbulkan beberapa gelombang. Anak itu pun bertanya kepada bapaknya, apa artinya itu bagi dirinya? Bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil itu mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana itu akan menjadi besar dan memberi dampak bagi orang banyak. Inilah yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi sesawi di sini bukanlah seperti sesawi yang kita kenal. Sesawi ini bisa menjadi pohon setinggi 10 sampai 15 kaki atau 3 sampai 4,5 meter, melebihi tanaman sayuran lainnya, bahkan dapat menjadi pohon, sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian pula halnya dengan kerajaan sorga. Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil atau sederhana, di mana Yesus memulai pelayanan dari desa yang terpencil dengan metode pelayanan yang tampak sederhana, yaitu dengan berjalan kaki dari desa yang satu ke desa yang lain. Yesus berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi, tetapi tidak banyak orang yang percaya kepadanya. Murid Yesus pun hanya 12 orang. Semuanya itu kelihatan sebagai suatu biji sesawi saja. Tetapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga itu dimulai dari sesuatu yang kecil atau sederhana, dengan jumlah pengikutnya yang masih sedikit, namun di kemudian hari menjadi lebih besar, yang ditandai dengan
semakin banyak orang-orang yang tertarik dengan pemberitaan Yesus. Bahkan pemberitaan tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa untuk masuk atau ambil bagian dalam kerajaan surga, seperti burung-burung yang datang bertengger di atas pohon sesawi tersebut. Pekerjaan Yesus yang dimulai dari pelayanan kecil di kampung Galilea telah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Dari zaman Yesus hingga masa kini, pengikut Yesus semakin bertambah. Sama halnya dengan kekristenan, telah berkembang dengan cukup pesat sehingga menjadi salah satu agama besar di dunia saat ini. Perumpamaan yang kedua yaitu ragi. Demikian pula dengan ragi. Ragi adalah sesuatu yang sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Demikian juga perempuan dalam khotbah ini, di mana dikatakan bahwa perempuan itu memasukkan sedikit ragi dalam 3 sukat. 1 sukat itu sama dengan 12 liter. Jadi 3 sukat berarti sama dengan 36 liter tepung. Sehingga adonan tersebut menjadi khamir seluruhnya. Khamir artinya mengembang. Walaupun ragi itu sedikit saja kalau dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu tanda kutip menang, sehingga adonan tersebut menjadi khamir atau menang atau mengembang seluruhnya. Demikian pula halnya dengan kerajaan surga. Sekalipun pemberitaannya dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu dari kampung yang sederhana, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina, bahkan hingga ke kota-kota Galilea sampai ke Yudea dan sekitarnya. Pemberitaan tentang kerajaan surga telah membawa pertobatan bagi banyak orang, dan ajaran Yesus telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada waktu itu hingga saat ini. Dengan kata lain, perumpamaan biji sesawi dan ragi adalah tentang proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan dari kecil menjadi besar dan mengembang. Jika biji sesawi perlu proses untuk bertumbuh, diterpa hujan, diterpa angin, dan hama untuk bisa tumbuh, pun ragi perlu diaduk, dan jika perlu adonannya dibanting untuk mengembang. Lalu bagaimana dengan iman kita sendiri? Apakah sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada perubahan dalam diri kita dan semakin bertumbuh? Ataukah kita menjadi kerdil dan bantet karena berbagai persoalan dan kesulitan? Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Misalnya seandainya saya memiliki uang yang banyak, maka akan saya gunakan untuk membuka usaha dan menolong orang-orang yang berkekurangan. Atau seandainya saya punya uang yang banyak, saya akan memberikan persembahan yang besar untuk mendukung pelayanan di gereja. Atau seandainya saya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya menjadikan hidup ini lebih bermakna, tidak selamanya diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil atau sederhana, tetapi memberi dampak bagi kehidupan orang banyak. Hal ini dapat kita mulai pertama-tama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika suami mau menolong meringankan pekerjaan istri di rumah,
maka pekerjaan istri di rumah tangga menjadi lebih ringan. Demikian pula sebaliknya, ketika istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya, maka akan meringankan beban suami. Anak pun demikian. Ketika anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginannya, maka itu akan meringankan beban orang tua. Sesuatu yang kecil mampu mengubahkan hal-hal di sekitar. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi kemuliaan Tuhan? Misalnya, ketika ada sesama kita yang sedang sakit atau sedang susah, kita mau mendoakan atau bahkan menolong, meringankan beban mereka, maka apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam kehidupan beriman pun, ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak ke gereja, maka kita dapat mengingatkan mereka agar kembali dekat dengan Tuhan melalui kehidupan persekutuan bersama. Ingatlah, biji sesawi dan ragi, sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang terkasih, mungkin kita merasa kecil ketika membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sebab kita merasa tidak memiliki kekayaan, kepandaian, keterampilan, dan kemampuan diri. Kita merasa lemah dan tidak berdaya. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia, sehingga setiap orang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Karena itu, kita patut melihat ke dalam diri sendiri bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Misalnya, hanya bisa sebagai pendengar di dalam ibadah. Ingatlah, banyak orang yang sangat membutuhkan pendengar yang baik, sehingga ia dapat menceritakan kegelisahan hatinya tanpa merasa dirinya dihakimi. Sesuatu yang hanya itu bisa berpengaruh besar bagi orang lain. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang bisa disebut hanya. Semuanya akan berguna saat difungsikan sebagaimana mestinya. Bersyukurlah atas keberadaan diri kita apa adanya. Kondisi apa adanya dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan bersama. Karena itu, bersyukurlah saat kita hanya memiliki sesuatu yang kecil, sebab yang kecil dapat memberikan pengaruh positif dan baik bagi kehidupan orang lain. Jika hal itu terjadi, saat itulah kerajaan Allah terwujud dalam dunia ini. Kehadiran gereja dalam kehidupan nyata mungkin kecil, sepele, dan tidak dianggap. Tetapi bila berkarya sepenuh hati untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga, pastilah akan dapat mendatangkan perubahan berarti di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sederhana tetapi penting yang dimaksudkan di sini adalah kasih, keadilan, kebenaran, kejujuran, damai sejahtera, kebaikan bagi semua orang, keramahan, kesopanan, kesantunan, dan sebagainya. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dapat membawa dampak perubahan di dalam kehidupan ini. Ingatlah, hal yang kecil dan sederhana pun akan berdampak jika dikerjakan dengan tekun dan konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu kepada kami. Melalui firman-Mu, kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa sekecil dan sesederhana apapun pemberitaan Injil yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu akan berdampak besar dalam kehidupan kami.
ajari dan mampukanlah kami, agar kami melakukannya dengan tekun dan konsisten sepanjang hidup kami. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh dilatih peka terhadap kehendak-Mu. Mampukan kami juga untuk menghargai setiap bidang pelayanan Tuhan, dan biarlah kami melayani-Mu dengan giat, meskipun di dalam bidang-bidang yang remeh dan hina. Biarlah kami dipakai oleh-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, berkatilah kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman. Dan kami juga mau berdoa buat para pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang mengalami keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.